warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Adapun yang dapat mewarisi penglupa adalah banyak berbuat maksiat. Orang yang banyak berbuat maksiat, suka melihat-lihat yang maksiat, ya, itu menyebabkan pelupa di dalam menghafal. Hafal sebentar, lupa lagi. Hafal banyak, nanti hilangan hafalannya. Itu, ya, tidak terjaga hafalannya. Yang pertama apa? Banyak berbuat maksiat. Kita ini tidak bisa terlepas dari maksiat. Tak bisa keluar rumah sudah nengok maksiat, nengok HP tertengok maksiat, nengok TV maksiat. Tapi setidaknya kita berusaha untuk memperkecil, untuk meminimalkan daripada melihat yang maksiat tersebut atau berbuat maksiat. Nah begitu, ya. Susah kita nih kalau untuk menghindari maksiat, diam di hutan, ya, baru tak bisa, ya. Kecuali kita mungkin diam di daerah yang memang di situ sunnah atau syariat Islam itu dilakukan secara sempurna, diamalkan secara sempurna, baru kita bisa mungkin terhindar daripada maksiat. Selain itu, ya kita bermohon kepada Allah, ya. Nah, jangan banyak berbuat maksiat, sedikitkan daripada maksiat tersebut. Kemudian banyak dosa. Nah, orang yang suka berbuat dosa atau orang yang banyak dosa itu menyebabkan dia itu susah di dalam menghafal ilmu, banyak melakukan dosa. Macam-macam. Yang muda melakukan dosa ini, yang tua melakukan dosa ini, ya. Yang perempuan melakukan dosa ini dan lain sebagainya. Dosa itu yang menyebabkan kita susah di dalam menghafal ilmu. Kemudian banyak susah atau sedih atau prihatin memikirkan urusan dunia. Nah, penyebab yang selanjutnya adalah susah, suka prihatin, suka sedih di dalam memikirkan urusan dunia. Bagi para penuntut ilmu nih, cobaan dunianya tuh yang belum menikah, cobaan dunianya tuh itu hubungan antara lawan jenis. Cilin dikit. Tuh godaan yang terberat, ya, bagi seorang thalabul ilm adalah menghindari hubungan bukan hubungan suami istri, tidak, ya, hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan. Itu susah tuh. Lagi bermasalah, pusing, sedih, galau, pening kepala. Nah, ini namanya susah, banyak susah, sedih, prihatin memikirkan urusan dunia tuh, ya, bukan cuma harta urusan dunia. Kalau tidak ada duit, ya pusing. Nah, itu urusan dunia. Tapi kalau bagi pemuda, apa yang paling pusing? Kalau bermasalah dengan pacarnya, karena ada hubungan tadi, bermasalah, merajuk, pusing kepala. Tak? Betul tak? Nah ini ngacau kan nih. Ini penyebab kita tuh susah kalau kita belajar. Ya. Jadi kalau masalah ini jomblo lebih baik,
ya. Jomblo lebih baik, dan dia akan mendapatkan kesuksesan ya di dalam menuntut ilmu. Nanti kalau sudah banyak, sudah alim, sudah pintar, nah, itu orang berebut, ya enggak? Sekarang kita pening ngejar-ngejar orang, dapat pening lagi, ya, sebentar berkelahi, sebentar berajuk-rajuan, sebentar, nah ini itu yang menyebabkan kita susah di dalam menuntut ilmu. Itu bagi pemuda, karena tolabul ilim ini, kita yang hadir ini kebanyakan pemuda yang masih duduk di tolabul ilim. Tapi kalau orang yang tua-tua yang sudah berkeluarga, lain lagi ya, urusan dunianya harta, tahta, jabatan, nah popularitas dan lain sebagainya. Itu. Dan terlalu banyak kerja urusan dunia, jadi berlebihan ya, berlebih-lebihan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk akhirat. Iyalah, pagi kalau di sini kalau di Tungkal masih kurang. Kalau di Jakarta sana misalnya, daerah yang kota yang sibuk tuh, jam 3 pagi sudah keluar rumah berangkat kerja. Nah, jam 3 pagi sudah berangkat kerja, terus baliknya malam jam 9. Akhirnya tidur cuma lagi, tak sempat lagi nuntut ilmu, tak sempat lagi pengajian, tak sempat lagi ngapa-ngapa. Nah, jelas lah kalau orang yang seperti itu terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia menjadi susah untuk menuntut ilmu, dan menjadi apa lagi? Menjadi bagaimana? Menjadi pelupa. Apalagi mau menghafal, susah menjaga hafalan, sudah ya. Nah begitu. Nah itu penyebabnya ya. Apa yang pertama? Adalah terlalu banyak berbuat maksiat. Yang kedua, banyak dosa, suka melakukan dosa, terlalu banyak dosanya. Yang ketiga, banyak susah, sedih, prihatin memikirkan urusan dunia. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak, terlalu berlebihan di dalam kerja urusan dunia. Nah itu penyebabnya. Nah, jadi dicatat bagus tuh ya. Nah. Kemudian biarlah situ dulu. Telah disebutkan pada pasal yang telah lalu. Nah dulu nih pernah dulu sekitar berapa bulan yang lalu ya, itu telah disebutkan bahwa orang yang berilmu, nah, bukan cuma sekedar tolabul ilim, bukan tolabul ilim aja, bukan orang sedang menuntut ilmu, tapi orang yang sudah berilmu, orang yang sudah berilmu tidak perlu pusing dengan urusan dunia. Jadi ini bukan orang yang tolabul ilm aja, orang yang sudah berilmu tidak perlu pusing dengan urusan dunia. Nopal. Nah, kenapa tidak perlu pusing dengan urusan dunia kalau kita sudah menjadi orang yang berilmu? Kenapa? Karena hal itu membahayakan. Orang yang punya ilmu, kalau dia pusing memikirkan dunia, itu membahayakan kalau dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Dan tidak berguna. Orang yang cemas dengan urusan dunia biasanya karena hatinya gelap. Jadi gelap hati, ya. Orang yang terlalu pusing memikirkan dunia itu biasanya hatinya gelap. Orang yang selalu memikirkan urusan akhirat, hatinya bercahaya. Hal itu akan terlihat pengaruhnya di dalam sholatnya. Yang satu ya, ini sama-sama orang berilmu nih. Yang satu alim, orang berilmu. Yang satu orang berilmu juga, ya. Dengar ya, dengar sekali lagi.
yang satu orang berilmu, yang satu lagi orang berilmu juga. Yang satu ini dia kadang-kadang bisa pusing, kadang-kadang bisa sedih, kadang-kadang suka prihatin kalau dalam masalah dunia. Yang satu dia tak ada pusing-pusing, sama-sama nih ilmunya. Yang satu tak ada pusing, yang satu santai aja, tapi dia ke akhirat luar biasa. Ke akhirat luar biasa maksudnya macam mana? Dia pikirannya mempersiapkan diri untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Nah ini. Nah kalau sudah demikian, yang satu tadi, yang orang alim sibuk memikirkan dunia, pusing dengan dunia, itu berarti hatinya gelap. Yang satu orang alim yang tidak pusing terhadap dunia, tapi dia sibuk mempersiapkan diri untuk kebahagiaan hidup di akhirat, itu pertanda hatinya bercahaya. Kalau hatinya bercahaya, itu sholatnya kelihatan, ya, berpengaruh katanya dalam kitab ini terhadap sholatnya. Pengaruhnya apa? Kekhusyuannya. Dia sudah tahu rukun sholat, syarat sah sholat, dan semua fikih tentang sholat. Alim nih kedua-duanya nih, pintar kedua-duanya. Cuman yang satu nih suka urusan dunia, pening dengan urusan dunia, suka risau dengan urusan dunia. Yang satu dia tidak risau dengan urusan dunia, dia sholat juga, alim juga, pintar juga, sama-sama. Nah yang satu nih hatinya terang, hatinya bercahaya. Karena dia kenapa? Karena dia sibuk mempersiapkan diri untuk kebahagiaan dunia, untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, kelihatan kedua-duanya sama alim, sama pintar, sama-sama tahu tentang cara beribadah, tapi yang satu sholatnya lebih khusyuk, yang satu sholatnya sibuk di kepalanya ketika sholat memikirkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi itulah ya, mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaatnya ya. Jadi pelajaran untuk kita, untuk supaya ibadah kita untuk supaya kita tidak mudah pengelupa, udah suka menghafal ya, hafalan kita supaya bertahan. Nah kurangilah daripada hal-hal yang tadi dijelaskan tersebut. Nah kalau ada terjadi pada diri kita seperti demikian, maka lihatlah atau introspeksi dirilah, lihatlah, barangkali kita melakukan daripada salah satu yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam bissawab.